Puji Tuhan, Shalom. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri sebelum kita mulai lagi pujian penyembahan yang akan kita naikkan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya kita semua adalah umat-umat yang ditebus, amin. Kita umat-umat yang luar biasa, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kami naikkan pujian penyembahan kita ini. Semua dengan tangan doa. Kami ucap syukur Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kita semua adalah umat-umat yang penuh kasih yang Tuhan berikan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita, haleluya. Kami semua mengucap syukur kepada Allah yang luar biasa.
kami katakan bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan setiap kehidupan kami dulu, sekarang, dan sampai dengan selama-lamanya. Engkau Allah yang setia. Dan kami deklarasikan Tuhan pada malam hari ini bahwa sekali Yesus akan tetap Engkau selama-lamanya dan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan yang baik. Kami naikkan sembah pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan Yesus. Mari kau setiap pujian sembah syukur mulia nama Tuhan. Kami semua mengucap syukurnya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
senantiasa dalam hadirat-Mu. Biar kami senantiasa mau memuji menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan, bila setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman, berbicaralah atas setiap kami Bapak. Dan tenanglah hatiku. Dan aku percaya Tuhan, firman yang Tuhan dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Aku percaya setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, dan itu boleh termaterai di hati jemaat-jemaat Tuhan, sehingga setiap kami diberkati. Dan satu pun kami yang tidak diberkati, kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami percaya kami akan berada di tempat ini berkemenangan, bahkan kita akan senantiasa menyertai langkah hidup sejak. Terima kasih Bapak, berkati seluruh keluarga kami, yaitu suami, istri, orang tua, adik-adik, kakak, siapapun yang mendengarkan, bahkan seluruh pemirsa Tuhan. Kami percaya urapan yang sama atas mereka, sehingga setiap mereka juga diberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mama, Oma, semua om tante. Puji nama Tuhan, kita ada di tempat ini sama-sama mau mendengarkan firman. Amin. Firmannya masih sama yang di Alkitab, tetapi pewahyuannya mungkin atas setiap masing-masing kita berbeda. Mari kita baca dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkincing. Ayat berikutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. Next. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Amin. Di sini kita baca tentang kasih, ya. Lalu ada lagi yang di Filipi. Kasih itu apa? Coba Filipi 2 ayat 1 sampai 3 aja. Ayat 1 2 langsung. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi intinya kasih Kristus Yesus itu akhirnya dia berkata bahwa hendaklah kita memberikan diri kita sebagaimana Kristus sudah melayani setiap kita, sudah memberikan dirinya untuk senantiasa mengasihi dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi tentu saja salah satunya contohnya itu rumah tangga. Kita dengan suami seperti Kristus dengan Allah Bapa. Kita pengantin wanitanya Kristus, pengantin pria yang menantikan, yang akan menyambut kita. Sudah duluan menjadikan tempat bagi kita di surga. Lalu apa sebetulnya kasih itu? Kasih itu memberikan dirinya, memberikan seutuhnya apa yang menjadi apa yang menjadi identitasnya sebagai kita anak Allah, sebagai kita anak Kristus, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang mengenal Kristus. Keren deh. Misalnya kenapa? Kita itu di Kristianiti, di dalam Kristenan, kita itu sebagai yang imam atau sebagai orang yang memang mengenal Kristus, kita tidak dituntut untuk kitanya harus dihormati, justru untuk kitanya mendapat pride atau kita mendapat nama. Semakin kita
mengenal Kristus Yesus, justru kita semakin rendah hati, semakin mengasihi, semakin mau membuat orang lain lebih utama dari diri kita sendiri dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kita mau hidup kita itu berguna untuk untuk menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi baik itu sebagai fungsi saya sebagai ibu, baik itu Pak Jeki sebagai hamba Tuhan. Kita sama-sama harus saling menganggap bahwa yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Jadi intinya apapun yang kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai dalam Kristiani, dalam kekristenan, kita harus sadar panggilan kita. Kita harus serupa dan segambar dengan Kristus. Kita harus memiliki identitas Allah. Dimana kita tahu kemarin kita sudah pelajari bahwa setelah kita menerima Kristus, setelah kita lahir baru, setelah kita ikut Kristus, kita dengan mulut kamu mengaku, dengan lidah kamu mengaku, dengan iman kamu percaya, setelah itu kita harus bertumbuh, bukan hanya sebagai Kristen anak-anak gitu ya. Yang lama-lama pasti kita harus bertumbuh. Kita bukan hanya sebagai nggak euforia gitu ya. Kristiani itu nggak oke. Pertama kita lahir baru, kita menyerahkan diri kita dibaptis, semuanya kan kelihatan indah, ya kelihatan indah sama seperti hubungan rumah tangga ya Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita baru pacaran, baru mengenal Kristus, ya kita pikir oh iya semuanya manis. Oke memang iya, karena Tuhan mau memberikan kita semua yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus, yang sudah mendengar, semua Dia mau berikan. Tetapi untuk prosesnya ke situ bukan kita yang hanya dengan perasaan, dengan euforia, dengan kesenangan yang kita anggap bahwa oh segini ikut Kristus hanya sampai di sini, enggak. Ternyata kita juga harus memiliki pemahaman lebih lagi bahwa ikut Kristus kita juga bukan hanya ikut, tetapi kita ada di dalamnya. Kita merasakan mujizatnya, kita melakukan bagian-bagian kita sebagai apa sebelumnya yang waktu saya katakan sebagai murid. Di mana murid itu setelah diajar, dia juga harus mau memuridkan yang lain. Dia harus menjadi cerminan, dia harus menjadi contoh, dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa hanya disampaikan melalui firman-Nya. Setiap hari saya bisa baca atau saya bisa bagikan, tetapi melalui kehidupan kita dalam Kristus, melalui sosok yang lahir baru itu, di mana Roh Kudus sudah bermanifestasi dalam hidup kita. Nggak bisa cuma jadi oke, aku menyampaikan firman tapi hidupku yang gitu-gitu aja, dia nggak bisa. Dan cukup cuma itu, kita harus bertumbuh. Kita harus mau melalui hari lepas hari, di mana kita harus seperti Kristus mau kembali ke rumah Bapa, di mana dia harus menyalibkan dagingnya, di mana kita udah nggak punya ego lagi, di mana kita udah nggak punya keinginan pribadi lagi selain keinginan Kristus itu, di mana kita harus paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Oh Tuhan mau saya sehat, lalu kita take chance, lalu kita langsung ambil langkah. Tuhan saya mau sehat, Tuhan saya mau ikut Tuhan, saya nggak mau sakit-sakitan, nggak ada gunanya lagi nanti kalau sakit-sakitan. Lebih bagus saya sekarang saya mau exercise, saya mau olahraga, saya mau sehat, saya mau yang sehat pikiran dan jiwa saya Tuhan. Saya baca firman, buka baca setiap hari, mengerti, untuk mengenal lebih lagi, cari di mana ayatnya. Sekarang udah gampang Bapak Ibu. Misalnya kita sedang dalam kesedihan ya, kita dalam kesulitan, kita tinggal bilang Google ayat firman Tuhan, kesedihan, kekuatan, kekhawatiran, apa aja ada di situ. Bahkan sekarang kita pakai saya dulu buka Matius, Markus sampai Wahyu, ada itunya tuh apa tuh, klip-klipnya itu, terus saya bisa cari lagi, saya baca dari awal sampai akhir untuk mengerti apa itu, di mana ayatnya. Bahkan saya tanya suami saya dalam koordinasi, dia kan hafal ya semuanya Alkitab, karena tiap bulan baca. Terus Pak, ayatnya ini di mana? Lalu apa yang menjadi kesulitan kita untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kita masih berbaur dengan dunia ini. Kita masih kompromi. Kita masih lihat apa yang bagus di luar sana, yang menurut kita bagus, yang menurut tatapan mata dan hati kita, oh ini suits, ini keren, ini saya banget nih, saya bisa begini, saya mau begini. Tetapi mungkin itu bukan yang Tuhan mau. Dan menyalibkan daging itu, sebelum saya ketemu hambanya dan suami saya, itu sangat struggle. Saya hidup sendiri saat itu nggak punya, maksudnya ada orang tua tapi fungsi nggak ada. Jadi saya pikir saya harus cari dari sini, buat jadi diri saya sendiri. Tapi saya sudah mengenal Kristus,
14 tahun ketika saya dibaptis, saya menyerahkan diri baptis, saya mau taat, saya mau setia. Saya sudah tahu bahwa Tuhan mau saya menyampaikan kabar baik, berbagi untuk semua orang. Cuman saya nggak tahu caranya. Jadi saya terhilang, tetapi saya tetap baca firman. Saya tahu, saya baca firman, saya mengerti, saya dengar. Bahkan kalau ada, saya kerja bersibuk saat Senin sampai Sabtu terus. Tapi saya tetap cari tempat beribadah dekat kantor di mana hari itu hari Selasa kalau Rabu ada Gilbert memegang ministry. Saya doa, saya datang ke sana dan saya ditegur habis-habisan di situ. Hidup saya masih nggak benar, hidup saya masih di dalam dosa. Walaupun saya sudah berjuang untuk tidak sama sekali melakukan yang tidak Tuhan kehendaki, namun kedagingan itu kan sangat sulit pada saat itu. Saya mau di anak-anak muda sekarang jaga hidup, jaga kekudusan. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada satu step aja di situ, kita udah gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi tujuan hidup kita sesungguhnya, yang Tuhan mau, yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah bukakan, itu gak ada artinya lagi. Kenapa? Karena kita menganggap apa yang kita di dalam pikiran kita, oh kayaknya ini yang dari Tuhan. Padahal belum tentu. Saya teralihkan pada saat itu karena saya pikir ada sesuatu dari Tuhan. Karena saya jatuh. Nah itu yang saya mau untuk anak-anak muda sekarang, tidak, jangan main-main, no kompromi sama dosa juga. Ya, karena apa? Jaga hidupmu, jaga hidup kalian. Karena satu kali, setengah kali aja kalian berpikir belum langkah, itu sudah sangat jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang nggak ada, Roh Kudus tetap ada dalam hidup kita. Roh Kudus tetapi suara Tuhannya, firman Tuhannya itu seperti tidak terdengar. Lebih banyak kedagingan kita. Makanya menyalibkan daging itu penting ya buat orang Kristen. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga sudah salib untuk kita. Jangan lagi menyalibkan Tuhan Yesus berkali-kali, cukup sekali itu saja. Lalu saat saya datang kepada Tuhan, saat kita mau benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, saat itu saya tahu itu satu cara karena di gereja kami ada puasa Esther 3 hari 2 malam. Saya pergi naik doa puasa. Saya bilang Tuhan nggak bisa, saya nggak mau kompromi, saya mau doa puasa. Mereka sampai 3 hari 2 malam. Saya mungkin karena hari Selasa saya harus kerja, saya turun ke Jakarta. Saya itu dari Bogor waktu itu ya, sekarang tidak terusah. Lalu saya balik, saya bilang Tuhan saya mau lepas, saya mau benar-benar hidup dalam rencana Tuhan. Di situ saya bisa merasakan bahwa seketika itu juga Roh Kudus hadir. Dosamu sudah diampuni. Lalu apa yang saya dengar? Percaya saja. Ya, itu saya begini, Tuhan, ini percaya saja, ini gimana? Percaya saja itu percaya kepada firman. Karena begitu kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan Roh Kudus, Tuhan bisa kita dengar. Dia ada dalam hidup kita. Cuman kadang-kadang kita selalu mengecewakan, bukan mengecewakan ya, mengecilkan Roh Kudus. Padahal sebelum kita melakukan sesuatu, bahkan arah ke depan, itu Tuhan sudah tahu dan sudah mengarahkan. Kita nggak bisa lihat kadang-kadang karena kita sudah terselubung sama roh-roh yang ada di dunia ini yang sangat-sangat mengikat. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memiliki emosi yang sehat, ya, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam pergaulan. Kenapa emosi ini perlu kita salibkan juga? Karena ini juga yang akan membuat kita jadi lost control, lost vision. Artinya lost vision itu visi yang sudah Tuhan tunjukkan. Itu lama-lama jadi kayak kebelok gitu, pelan-pelan ikut arus. Kenapa? Karena di situ kita nggak menyalibkan emosi kita atau ego kita. Di situ kita akan merasa bahwa ini kan karena aku melakukan ini karena Tuhan memberi kekuatan. Ini kita jadi arogan, sombong. Padahal dari katanya apa? Hendaklah seorang dengan tidak mencari kepentingan sendiri yang sia-sia, sebenarnya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya dulu arogan deh, saya pikir saya kerja dari sini pindah ke sini nggak bakal habis kerja, nggak bakal putus kerja, nggak bakal putus penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Benar,
Dia nggak akan mau menahan apa yang menjadi berkat dan bagian kita. Tuhan itu sangat-sangat mau memberkati kita. Tetapi yang punya kuasa setelah Tuhan meninggalkan dunia ini, yang punya kuasa kita, yang mengontrol Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Hidup kita ini kita yang bisikan dengan bersama-sama dengan Allah, bersama-sama melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa ujuk-ujuk itu tanpa baca firman, tanpa ikut berfellowship atau ibadah, tanpa mengerti bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keputusan Allah itu Tuhan mau juga ada dalam hidup kita. Dengan adanya keputusan Allah, damai sejahtera Allah, kita bisa dengan teduh tenang mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita percaya dimanapun kita berada Tuhan menyertai. Menyakitkan daging sama kontrol emosi. Lalu ada lagi di bekerja, 2 Tesalonika ayat 3 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Berikutnya, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna dan orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ada kata-kata di situ yang lalu yang jadi kamu janganlah cuma berbuat baik. Ya, kembali lagi yang tadi sudah 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kalau nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihatnya itu yang berbentuk kasih. Karena kadang-kadang pada saat kita sedang dalam hadirat Tuhan, saat kita benar-benar teralihkan, nggak terfokus, kita sedang nggak dalam kasih Tuhan, kita nggak bisa lihat diri kita siapa. Kita nggak tahu kita sedang dalam kebenaran apa kegelapan, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menilai, asik aja gitu sama dunianya sendiri. Ya, jadi itu yang sangat berbahaya. Itu yang sangat kita harus menyalipkan daging. Kenapa? Karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita sendiri tahu ya, kita harus bekerja, kita berdoa, berusaha dan bekerja. Dulu saya waktu kecil sekolah di Katolik Ora ya Tabora, saya sangat memegang prinsip itu, bekerja dan berdoa. Jadi saya dari kecil itu menganggap Tuhan pokoknya saya tahu panggilan saya untuk bekerja. Hebat ya. Dan saya yakin dan memang apa yang menjadi visi saya itu Tuhan juga senang. Oke, kamu bekerja, saya mau kamu bekerja. Tetapi itu harus dalam jalan-jalannya Tuhan, bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Gak bisa sembarangan juga kita hidupnya, gak? Kita harus tahu mana yang menjadi bagian kita, mana yang berkata dari Tuhan, mana yang berkata justru memang sepertinya indah, seperti dikemas mewah, sepertinya luar biasa, tapi bukan dari Tuhan. Dari muda lagi saya sudah tahu banget apa yang saya mau, dan saya tahu Tuhan juga mau apa. Saya bekerja dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat itu saya kerja di marketplace, saya nggak pernah kerja di tempat lain selain maksudnya kantor apa gitu ya. Jadi walaupun saya di marketplace, saya tahu yang mana saya harus kerjain. Ada beberapa kali saya ditawarin kerjaan yang bayarannya lebih gede, tetapi ujung-ujungnya memang saya nggak berfungsi di situ. Saya hanya sebagai apa gitu lah ya, nggak pas gitu sebagai panggilan saya. Karena saya tahu saya hamba Tuhan, Tuhan memakai saya sebagai pendoa, sebagai anaknya, jadi saksi, jadi berkat. Satu kali sebelum pakai dia ini ya, satu kali sebelum saya 3 bulan sebelum saya ketemu Pak Februari, saya ketemu Pak Jack nih. Lalu 1 bulan kemudian saya masih probation di satu airlines internasional di luar negeri punya ya. Saya nggak bilang sini. Lalu saya training, saya pede dong. Saya tahu kualifikasi saya mau tahu kemampuan saya udah kerja di mana-mana.
udah di travel, udah di hotel Asian Pacific. Pokoknya saya tahu, wah ini saya kencing, saya masuk, saya senang, saya suka bekerja. Saya bilang terima kasih Tuhan, saya akan bagian saya akan saya lakukan dengan baik. Ternyata satu bulan sebelum saya menikah, pada saat Pak Jeki udah pinang saya, saat itu tiba-tiba mereka bilang kamu akan menikah. Saya bilang oh iya, tapi belum tahu kapan. Memang belum, karena belum ada sudah tahu belum ya? Ya gitulah kira-kira ya. Saya bilang tapi belum tahu kapan. Saya baru ketemu sama calon saya 2 bulan, 3 bulan gitu. Saya bilang saya belum pasti karena habis probation itu rencananya kalau orang probation di International Airlines saya akan disekolahkan kembali ke luar negeri gitu ya. Saya pikir wah saya nggak tahu kapan, tapi kenapa memang untuk itu saya nggak bisa terima katanya airlines ini mau yang single. Sementara usia saya sudah 32 tahun. Saya bilang oh gitu, jadi kalau saya nikah ya berarti kamu nggak lulus, kamu nggak bisa taken kontrak, kamu nggak bisa keluar negeri training. Saya pikir oh, lalu saya harus memilih saat itu. Tentu saja karena saya tahu Tuhan mau saya dipakai untuk mendampingi hambanya. Saya sudah berpuasa, saya minta Tuhan kuatkan dan mampukan saya untuk saya mengambil keputusan. Saya lepaskan apa yang memang saya pikir tidak akan membawa saya kemana-mana. Padahal katanya udah lebih keren loh, lebih wah kita saya training luar negeri, saya punya kapasitas, saya punya kemampuan, saya punya ini. Tapi itu ternyata bukan yang menjadi panggilan saya. Saya harus bisa membedakan dan memutuskan saat itu bahwa saya akan menikah. Jadi saya tidak perlu kerja. Sampai detik ini saya nggak pernah menyesal. Tuhan sangat baik dan sungguh sangat baik. Kenapa? Karena banyak visi-visi ke depan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ya, teman-teman saya sih bilang begini, udah deh, kapan kerja, gimana lagi mau keluar negeri kerja, bla 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 bla. Belum tentu juga kawin akur, maksudnya langgeng, bla bla bla, gak menjamin lah. Kalau zaman sekarang saya bilang enggak. Tuhan mau saya menetapkan dan saya memutuskan untuk puji nama Tuhan. Kalau saya sampai terhilang saat itu nggak ada hambanya, kita nggak ada di sini. Ya saya nggak tahu di mana, tapi saya percaya dalam hadirat Tuhan selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada jalan-jalan dan pintu-pintu yang dibukakan, selalu ada yang diberi kekuatan dan kesempatan baru, dan nggak pernah kita kehilangan ide dan kehilangan kreativitas di dalam Tuhan. Tetap senantiasa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun itu hubungan pribadi. Kami nggak sama-sama bangun kalau kita bangun itu berdua yang nanti kalau kita sama-sama bangun berdua hubungan dengan Tuhan, tadi lagi malas, saya itu malas nggak? Malas. Kan saya lagi bed-mood, dia bed-mood juga nggak? Bisa jadi bed-mood walaupun enggak. Hambanya memang benar-benar orang yang benar-benar taat dan takut akan Tuhan. Tapi kita perempuan juga kan pada bed-moodnya. Ada di rasa nggak mau hari ini dulu jangan deh. Lagi pengen healing ya, healing. The mental health saya sedang breakdown, saya mau bikin tetap lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap jadi saksi, tetap menyaksikan kebenaran, tetap berdoa bagi anak-anak, tetap melakukan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai istri, bahkan tetap melakukan bagian kita sebagai istri kepada suami. Karena memang tugas kita bagiannya itu berdoa. Nggak bisa yang lain. Ada Tuhan kasih, makanya Tuhan kasih ide dan kreativitas lain untuk kita mengembangkan apa yang menjadi panggilan kita. Tapi kita harus tetap tunduk kepada suami. Sebagai wanita-wanita Kristus apalagi tetap berdoa bagi keluarga. Kita masih punya orang tua, kita masih punya kakak adik mungkin, kita masih punya ponakan. Kita harus tetap berdoa hari lepas hari. Kita harus tetap berdoa dan baca firman. Setiap kita susah dan sedih, saya senang thank you Sis Fena kalau dia lagi pujian dan penyembahan, saya benar-benar bisa lagi pujian senang aja nangis, apalagi lagi pujian benar-benar dalam hadirat Tuhan gitu ya. Bukan karena saya terbuai sama pujiannya, bukan karena saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu pernah melepas kita dan meninggalkan kita. Sesakit apa, segelap apa, dimanapun kita berada, dia selalu memberikan jalan keluar buat kita. Yang kita perlukan adalah kitanya take action. Kita sebagai wanitanya Allah, kita mempunyai kuasa itu, kita mempunyai roh Allah itu yang menguatkan dan memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam sukacitanya Allah, untuk senantiasa antusiasme. Baik, antusiasme itu semangat
dalam membesarkan anak-anak, tetap menjadi contoh, tetap membagi firman, tetap menekankan apa yang tidak boleh dan boleh, apa yang harus dilakukan dan tidak baik dilakukan. Kita tetap harus jadi role modelnya anak-anak kita. Puji nama Tuhan, biarkan pada kita menangkapkan. Ini mau berdua, tapi ya harus bisa sendiri dulu. Ya, terima kasih untuk keputusan yang berkualitas kami pilih untuk menikah daripada meneruskan kata. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk keputusan yang berkualitas dan ya puji Tuhan bisa ada sampai hari ini semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Dan betul sekali tadi yang disampaikan dasar daripada hubungan kita adalah kasih. Nah, kasih itu bukan hanya sekedar slogan, tapi kasih itu adalah sebuah tindakan yang nyata. Dan tindakan yang nyata didahului oleh tindakan yang nyata di mana Tuhan mengasihi saya. Sehingga kasihnya ada di dalam hidup saya. Nah, berdasarkan kasih itulah maka dia minta agar saya mengasihi istri saya sebagaimana Tuhan mengasihi saya. Ya, keluarga dan rumah tangga merupakan sesuatu yang utama bagi Tuhan. Saya begitu menikah dengan istri saya, siapa yang muslim pranikah ke saya? Karena saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan susah, siapa yang mau muslim pranikah? Nah, di tengah kondisi seperti itu, akhirnya Tuhan kasih saya job. Memang harus bekerja. Kalau nggak bekerja, jangan makan. Ya, kita hamba Tuhan bukan bekerjaan. Ya. Kita bekerjaan cuma dalam dimensi opsi ke Jawa. Ya, nah setelah itu akhirnya gereja memutuskan saya untuk menjadi konselor pranikah. Saya bayangin, saya sedang mencari konselor dan saya ditugaskan untuk menjadi konselor pranikah. Jadi kalau kasus-kasus yang berat ke saya, kasus-kasus yang pertama nikah itu ke saya. Nah, otomatis karena jobnya seperti itu, maka saya memperlengkapi diri saya dengan buku-buku yang menjadi ketentuan dari gereja kami. Itu semua selesai habis bilang. Ditambah lagi buku-buku yang lain. Ditambah lagi menghadiri seminar-seminar. Ditambah lagi menghadiri counseling praktik. Itu melengkapi saya. Tetapi itu hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar ilmu. Dan itu semua jika tidak ada kasih, tidak ngefek. Karena semua yang saya pelajari, semua yang saya dengar, itu kurang untuk membangun hubungan saya yang benar dengan istri saya. Karena semua pengajaran dan pengetahuan itu mentok semua. Dan bersyukur, terima kasih bahwa ada kasih Tuhan yang merupakan landasan fondasi yang paling dasar, sehingga sekalipun tidak berpengetahuan yang penting ada kasih Tuhan, maka kasih itu mengutamakan kepentingan pasangan kita lebih utama dibandingkan kepentingan kita sendiri. Amin. Cuman herannya sekalipun saya lakukan itu kurang itu saya yaitu sifat mantu perempuan. Memang susah perempuannya. Saya karena hari ini saya nggak paham dengan perempuan. Ya. Waktu dipahami dikasih. Nah, betul. Dia bilang nggak perlu paham saya, yang penting kamu mengasihi saya saja. Puji Tuhan. Cuma ingat itu, jika tidak ada kasih Tuhan, rasanya berat. Nggak bisa. Nggak bisa ya kalau tidak ada kasih Tuhan. Nggak bisa. Ya. Jadi konflik-konflik yang ada dalam keluarga kami itu nggak mungkin lagi bisa memisahkan. Ya, saya sampai ngomong dengan Tuhan, ini konflik kencang banget. Kadang-kadang kalau ada konflik di rumah, mau mentok sana, mentok sini. Akhirnya saya pakai mobil, keliling. Bisa sampai depan hotel, kalau sudah pulang. Gitu pulang, maunya disambutkan lagi dan apa enggak? Bukan manusia lagi. Ya, tetapi akhirnya pulih karena kan ada 20 tahun lebih. Akhirnya pulih dan satu. Alhamdulillah
sampai satu situasi kondisi di mana saya sepertinya hampir tidak mampu. Dalam kondisi itu saya ngomong, Tuhan, kan Tuhan angkat saya dari situasi yang seperti itu. Dan sekarang saya melayani Tuhan. Dan sekarang Tuhan bangun keluarga dan rumah tangga buat saya. Tuhan kasih istri yang walaupun pas-pasan cukup buat saya. Amin. Cukup. Dia, soalnya kalau dia tahu, yang nanti banyak dengan Yesus. Amin. Tapi saya tahu ini dari Tuhan. Nah, terima kasih juga untuk anak-anak ya, tumbuh kembang di antara kami. Ya kami sederhana tapi selalu cukup. Amin. Kami kadang-kadang pergi makan, gimana, nggak malu-malu tuh posting kita makan, nggak apa-apa, mau makan terus 10 aja mah. Amin. Saya mau makan gimana? Betul. Kita makan oke. Betul. Kalau responnya lah bagus, posting. Tapi posting juga restorannya yang sederhana. Kenapa? Karena kami makan dari berkat yang Tuhan berikan. Nah, selanjutnya di tengah kondisi konflik yang seperti itu, saya sempat pernah ngomong, Tuhan berulang kali bisa ngomong. Tuhan kalau tahu saya bakal pisah, angkat aja saya bilang. Tuhan kalau tahu nih, saya bakal bercerai dengan istri. Tuhan mendingan angkat saya dulu, ambil saya pulang. Kenapa? Kalau dia ambil saya pulang, gue masuk surga jadi janda. Belum tentu dapatkan model. Yakin gak kita masuk surga? Betul? Daripada nanti setelah menjalani kehidupan akhirnya buat bisa mengalami kebaikan, gak bisa jadi saksi lagi, belum lagi anak-anak yang harus bertumbuh di tengah orang yang berkomitmen, ternyata mengalami kondisi seperti itu. Waduh, saya gak bisa seperti akhirnya saya bilang, Tuhan tolong ya Tuhan, jagai kami semua, karena buat saya satu istri cukup. Amin. Pak Iwan, amin. Pak Iwan, amin. Masih pakai mic. Konflik iya, bukan ada konflik dan gak mampu kadang-kadang. Kamu suara kadang begini, lagi gak mampu. Itu kondisi situasi. Kondisi seperti yang normal. Amin. Tetapi setelah itu dasarnya cuma satu, love ya. Dasar cuma satu adalah kasih. Amin. Nah, kalau ada kasih Tuhan dalam hidup kita, maka nasihat-nasihat ilahi itu juga terus ada dalam hidup kita. Nah, Tuhan memandang kita kan dari dimensi roh yang Dia tahu dalam hidup kita. Nah, kalau kita hidup di dalam roh, maka bukan dunia yang bisa kita kuasai, yang bisa menjadi identitas kita. Maka kalau kita hidup di dalam dimensi roh, yang bisa kita copy identitas kita adalah firman. Dan firman itu sangat mengcounter semua. Tanya istri dan anak saya, jika mereka ngomong mereka itu bisa keluar firman, firmannya bilang begini, firmannya bilang begini, firmannya bilang begini, firmannya bilang begini, sehingga dia semua nasihat-nasihat yang datang dari dunia itu mental. Kenapa? Karena kita punya firman, kita punya kasih Tuhan yang setiap hidup kita. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, ayo alami Tuhan secara pribadi, dan Dia mau agar Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kita, dan Dia mau agar kita bisa mengerti betapa kasih-Nya itu sangat amat luar biasa. Amin. Sedikit kesaksian kemarin sama Pak Firly, saya nggak malu-malu, saya langsung kesaksian karena untuk meneguhkan khotbah yang hilang tentang marah. Saya marah karena berkat saya sepertinya tertekan. Saya coba pasrah, saya coba berserah dulu. Tahan terus dulu. Kau tahan terus dulu. Invoice sudah datang.
bagian Allah berat. Menunggu semua itu ketahan berat. Ini gak iya. Akhirnya apa? Paulus bilang, kamu gak boleh pasif, kamu selalu. Dan betul, saya marah dan saya katakan dalam nama Yesus segala penghalang perintah berkat runtuh anda angry bertabir marah terhadap iblis yang mengganggu. Dan tanggal 3 saya kesaksian Yesus sekaligus isi khotbah, dan tanggal 4-nya satu hari besoknya mulai merutuk seperti buah yang jatuh dari saya bilang sama anak saya, kenapa anak saya? Dia gak bakal nikah. Kalau saya bilang sama istri, store semuanya. Dan akhirnya saya bilang saya semua berbicara, saya terbuka dengan anak-anak supaya mereka melihat dimensi iman untuk bisa percaya jika engkau mempunyai permasalahan, andalkan Tuhan, bukan bokap. Amin. Dan selebihnya dia lihat semua, dalam waktu satu hari itu tang selesai semuanya. Berapa banyak dia nggak terlalu banyak sih, cuma 24 juta. Tidak diminta, dan pasti bukan kamu lah. Memang para ibu kami memang para hidup yang berserah dan oleh hidup hamba Tuhan. Kita nggak punya mandalin cek rumah atau apa. Tapi kami percaya hingga detik ini 20 sekian tahun, 20 tahun lebih dari 20 tahunan kita saling. Setelah berkamu sebelumnya 17 tahun. Maksudnya 20 tahun pernikahan kita sampai detik ini, memang nggak pernah satu kali pun Tuhan meninggalkan kita. Amin. Nggak pernah satu kali pun Tuhan tuh kayaknya nggak menjawab doa kita. Dan kita nggak ngerasa kalau kita doa terus nggak terjawab saat itu, kita nggak ngerasa kok Tuhan nggak jawab. Selalu percaya. Jangan pasif ya. Begitu ada doa, Anda punya firman atau wahyu adalah firman, Anda fight gitu dan harus deklarasikan, ucapkan firman itu sehingga semua yang bisa menghalangi akan runtuh. Nah, setelah itu selesai dan setelah itu kami jalan lagi tetap day by day berjalan bersama dengan Tuhan, ada menjadi kebutuhan kami, apa yang mesti kami lakukan itu jalan saja. Makanya kalau cuma soal duit, bukan cuma kertas. Istilahnya cuma mampir. Cuma lewat pergi. Makanya kalau cuma soal duit, apa kita pernah ribut? Sangat-sangat sedih ya lihat keluarga Kristen yang sekarang justru nggak ada duit, akur begitu duit bisa rame. Benar sih. Serem ya. Ya kan, bahkan sekalipun ada duitnya nanti ujungnya ke KPK kan nggak Ya nggak KPK juga, tapi justru saat kita diberkati, kita bersyukur, kita tanya Tuhan, ini berkat lebih daripada yang kita pernah pikirkan dan harapkan. Kemana Tuhan mau saya tabur? Karena nggak mungkin Tuhan kasih besar, terus mana cuma buat biar senang-senang kayak orang di dunia ini, terus kamu pulang bawa sebagian enggak. Bahkan kita tahu bahwa setiap berkat lebih yang Tuhan titipkan dan percayakan itu pasti ada bagian orang-orang yang memang Tuhan sudah tetapkan di hati kita yang dia mau juga diberkati, berbagi istilahnya. Tuhan menyediakan. Soal berbagi kadang-kadang. Pada waktu I don't have money in my wallet, my pocket, itu di hati, di pikiran pengen memberkati orang. Akhirnya apa? Saya coba berusaha siapa nih yang gue pandu. Kan bukan buat saya. Siapa nih yang bisa minta bantuan pindahin dari kamu ke situ gitu. Ya, kayak Sinterklas atau kayak Robin Hood. Tapi kita punya firman. Firmannya apa? Sedang pemikiran dia, maksudnya baik, cuma caranya salah. Firman yang jalan. Firmannya ngomong apa? Beri dari apa yang kamu punya. Amin. Berarti saya percaya, saya pasti akan punya, saya pasti akan dapat, dan pasti saya akan beri. Nah, begitu dapat harus setia, tetap memberi.
memberi dan berbagi kepada teman-teman yang sangat amat membutuhkan. Saya sih, buat saya money only ya kertas ya. Kalau ada yang kadang-kadang di mana kita lihat orang yang berbuktinya diberikan saja nggak ada masalah, gitu kan? Kenapa? Karena saya juga dapat kemudahan, makanya saya suka takut kalau ke warung depan atau ke warung seberang lagi itu, kenapa sih? Kok gue dibayarin dulu? Apalagi kalau udah disediakan mungkin ujung dibayarin terus ya. Bahkan si Wawa kadang-kadang dia punya bahasa yang saya suka. Dia bahasa ini berapa dosa? Ada bonus-bonus. Ya itu hal-hal yang seperti itu adalah sudah penting buat kita ya. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan pasti menyertai kita ya. Satu hal bukan suami istri, apapun kondisi permasalahannya tetap doa haleluya. Tapi yang sudah puji Tuhan, ya. Satu istri cukup ya, dan ada dia kadang-kadang dia gak ada uang apa yang penting ada saya. Iya, ini yang penting ada saya. Dan saya sebagai istri itu gak pernah tahu dan tanya-tanya. Ya, maksudnya saya punya rekeningnya, saya bisa kirim BCA buka atau orang bulanan apa saya bisa tahu. Tetapi saya nggak yang bulan itu dapat berapa, saya kebagian berapa, terus bagian saya mana gitu ya. Selama dia tahu sebagai suami, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, tanggung jawabnya kalau dia punya istri, punya anak, dia tiap juga berdoa bagi saya juga tiap berdoa bagi suami, pelayanan di mata kami. Sampai detik ini tuh berkat Tuhan yang ada. Jadi nggak terlalu yang kita juga nggak muluk-muluk sih ya, oh kita lagi pengen ini, saya lagi pengen enggak. Kadang-kadang Tuhan pasti sih. Saya yang 24 juta kemarin tak angkat habis ya selesai. Dan kami seperti itu, saya nggak kaget gitu. Saya nggak kaget kalau hari ini dia punya, terus besok dia nggak punya, tiba-tiba minta BCS, beli ini dong. Maksud kemarin juga ada bagian sekarang pada udah nggak usah tanya lagi, karena angganya ini juga begitu modelnya. Buat dia semua tuh ada apa salurannya itu jadi dia nggak boleh mandek gitu tadi dalam mati. Ya, dan respect juga saya nomor rekening saya kan berdua. Saya punya rekening dua nama. Jadi bisa cek. Tapi dia buka akun juga. Iya dia sendiri. Sendiri maksudnya kalau kemudian dia harus transfer untuk kebutuhan yang bulanan misalkan yang ini Dan apa. sekali lagi kami berdua nggak pernah ngulik handphone pasangan. Saya nggak pernah periksa HP-nya, dia nggak pernah periksa HP saya. Nomor rekening aja, dia mungkin lihat cuma nggak nginin. Kenapa? Karena dia punya personality sendiri, dia punya pribadi sendiri. Saya juga punya pribadi sendiri. Takutnya waktu kita berkomunikasi keluar, terus dia lihat terus salah paham, akhirnya kami jadi ribut. Jadi dia nggak pernah bongkar HP saya nggak pernah bongkar HP dia. Kenapa? Kami percaya ada kasih Tuhan dalam hidup saya. Out of curiosity, maksudnya pengen tahu, ntar dikasih tahu salah, nggak dikasih tahu juga salah, tahu lebih salah lagi. Jadi kan serba salah. Jadi saya begini, saat saya mulai hidup percaya dan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan, apalagi dengan suami, itu udah anugerah buat saya. 32 tahun saya nggak kawin, bahkan sudah tidak mau kawin. Saya kira benar, nggak usah banyak gunanya, mau kerja juga oke kok. Nggak butuh lagi kalau saya pengen, bahkan mau dibawa keluar negeri segala. Tapi saya punya pilihan bahwa saya mau menikah, saya memutuskan saya harus mendengarkan firman Tuhan. Dan ternyata ada 2 anak cowok yang dipercayakan sama saya. Dan saya pikir itu satu karunia ya. Jadi saya nggak pernah mau, ayo kamu harus kasih tahu saya jujur. Siapa? Entar jujur gue siap terima nggak ya? Kita nggak siap lebih diskusi lagi. Terus kalau dia bohong, kenapa mesti gue yang tersakitin gitu kan? Hambanya kalau dia bohong itu urusan
begitu ya Pak, teman-teman pacar mau bohong apa, kita tersakiti. Suami ngapain? Ya, saya memberikan dia bisa trust secara penuh dengan saya memang tidak mudah, karena dia punya latar belakang pribadinya, latar belakang keluarganya, tentu mempengaruhi. Tapi pelan tapi pasti akhirnya dia sekarang mempercayai saya, walaupun tidak lepas dari pengawasan. Itu anaknya, anak malah. Oke, ya, jadi kami berdua memang bukan cuma berdua, kami berempat itu selalu kemana-mana berempat. Nggak bisa, masih hari ini masih belum bisa. Nanti nggak tahu Efraim dia akan apa, ditunjuk kita nggak tahu mana. Tapi yang pasti kami di dalam kebersamaan berempat, suami istri dan dua anak. Kemana pun nggak bisa lepas dan selalu berkomunikasi. Apalagi saya nggak bisa lepas dari anak saya yang paling gede, di tracking terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Kami tidak akan pernah mungkin mampu menjalani kehidupan tanpa kasih Tuhan. Bagaimanakah mungkin kami boleh menjalani kehidupan ilahi tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar kasih Tuhan yang ajaib dan sempurna terus termanifestasi dalam setiap kehidupan kekasih Tuhan saudara yang ada di tempat ini. Kami berdoa biar Roh Kudus yang telah menuntun dan memimpin serta mengarahkan hidup kami sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Roh Kudus yang sama juga yang sudah ada di dalam setiap kehidupan kekasih-kekasih Tuhan saudara di tempat ini juga boleh terus memimpin ya Tuhan. Karena kami yang tidak percaya seluruh rancangan rencana-Mu gak akan pernah mungkin bisa gagal. Kau senantiasa ini memberkati kami, dan pada waktu kami diberkati, kami boleh memberikan kesaksian dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan terlebih lagi melalui itu semua nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami tidak bercerita, kami tidak memperkatakan mulut kami bahwa Yesus Tuhan di tempat ini, tapi biarlah orang boleh melihat Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam sikap perilaku perbuatan, bahkan setiap kasih kami kepada semua orang yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pengurapan yang sudah ada di dalam setiap pribadi lepas pribadi umat di tempat ini senantiasa mengalir, terpancar, keluar, bermanifestasi, sehingga kasih Tuhan termanifestasi di dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Setiap pergumulan yang ada, aku berdoa, aku sepakat dengan mereka, aku mohon kepadamu, biarlah kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Jangan lupa tadi berdoa juga untuk semua rekan-rekan teman-teman yang berbahagia di dalam melayani di tempat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi. Pak Roy yang agak bersama dengan kami, dia sedang bekerja juga merupakan sebuah ibadah bagi dia. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati dia, setiap usaha pekerjaannya, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Pak Edwin bersama dengan Ibu. Ini juga bersama dengan kami anaknya, juga bersama dengan keluarga di rumah, dan juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di surga, Pak Andreas bersama Ibu Elizabeth dan kedua anak Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Kalau kami juga berdoa untuk Pak Tony Pronto bersama Ibu Foni dan Isra dan seluruh keluarga, kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami berdoa untuk sahabat, rekan, teman, saudara, Ibu Edi Halim bersama dengan keluarga dan seluruh keluarga besar, Tuhan memberkati kenotarisannya, agar kesehatannya, usaha pekerjaannya akan bersama dengan keluarga. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapak di surga, bagi seluruh keluarga dan keluarga besar kami. Engkau sendirilah yang telah menjaga dan memberkati buat setiap keluarga kami yang bertobat. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Allah menjaga dan bertobat dan keselamatan dan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Yang percaya berkata terkatakan bersama saya, amin. Happy birthday to you.
kalau yang di warungnya, ya. Kebetulan saya nggak bisa hadir di situ. Kenapa? Karena mata saya itu kemarin agak sedikit apa ya? Agak iritasi, sehingga agak mengganggu. Jadi saya nggak keluar itu. Dan sekarang kembali. Oke, tidak pentingnya. Maklum lah, karena saya nggak suka mata. Iya, sehingga bisa yang di sini. Selamat ulang tahun Bu Elizabeth. Terima kasih untuk aktivitas semua. Terima kasih untuk semuanya dan untuk pelayanan. Ada yang mau disampaikan? Lainnya mana? Ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih setianya sampai saat hari ini masih diberikan kesempatan untuk berbelajar sehat. Sebenarnya tahun lalu Pak Jeki juga tahu pasti. Saya terus sakit. 1 tahun full itu saya sakit berat. Sampai teman-teman saya tahu kan, saya berdiri aja nggak sanggup gitu loh. Saya makan aja susah, saya nafas saya susah. Tapi setiap hari saya selalu paksa gitu untuk saya terus melangkah gitu. Pada suatu hari saya bilang sama Merly, suatu hari nanti kalau misalnya saya nggak sanggup, saya bukan karena saya menyerah gitu loh, karena memang saya lelah gitu loh, ya kan? Darah saya drop, tekanan saya, oksigen dalam tubuh saya itu benar-benar rendah sekali kata dokter. Kalau hitungan manusia itu sebenarnya udah lewat gitu, kecil banget. Akhirnya saya bilang sih, Feli ya, nggak apa-apa, gitu ya. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Jadi Pak Jeki tadi bilang kalau misalnya ada kata hidup, saya selalu bilang ke Feli, mendingan saya dulu gitu loh, karena saya nggak bisa lihat Feli dulu gitu loh, ya kan? Lebih baik saya dulu yang pergi, saya bilang gitu. Sama-sama gitu loh. Tapi saya bilang ini kalau sama-sama, anak-anak sama siapa? Gitu ya kan. Saya ini termasuk keluarga cuma berempat saja. Ada sih keluarga-keluarga lain gitu loh. Tapi kami nggak deket gitu loh. Kami cuma hanya Sama. Mas Enak, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Oke. Ya, seperti ini ya. Semoga ini awal dari pertama. Kami memiliki sama-sama senang kalau ulang tahun dirayakan. Tapi kami lebih senang lagi melihat orang lain merayakan ulang tahun itu. Haleluya, terima kasih. Kita berdoa ya. Ternyata ya saya akan berkelak berempat selalu. Kami punya keluarga, kami punya yang lain, tapi kami tidak terlalu dekat karena kebergantungan kami secara penuh hanya kepada Tuhan, supaya tidak menimbulkan salah paham, sehingga kami lebih baik agak sedikit eksklusif. Oke, ya kita berdoa ya untuk Ibu Elizabeth dan Pak Herli bersama dengan Chelsea dan Kalista. Kalau keberatan Bapak Ibu boleh berdiri dan arahkan tangan serta memberkati mereka semua. Haleluya. Orang lain syikar orang katakan syikar. Oh, terima kasih Tuhan. Orang katakan syikar. Terima kasih Tuhan. Ibu Elizabeth, Tuhan berbicara melalui saya, umur panjang menjadi bagian kamu. Kamu akan melihat anak-anak berhasil. Kamu akan melihat anak kamu mempunyai menantu.
Engkau akan melihat ada cucu yang akan kamu. Di dalam panjang umur Tuhan selalu menyertai. Dan tak perlu khawatir tentang segala sesuatu yang dilakukan. Kau lihat bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepadamu dengan cara yang luar biasa. Bersyukurlah senantiasa di dalam segala keadaan, karena semua rancangan yang terbaik Tuhan berikan kepadamu, dan step by step dia akan mengangkat kehidupanmu bersama dengan seluruh keluargamu. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kamu. Engkau berharga, engkau mulia, dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepadamu. Dia akan pakai engkau untuk menjadi teladan bagi banyak keluarga yang lain. Secara khusus di tempat ini, orang banyak melihat Tuhan di dalam hidup. Terima kasih Engkau telah menjadi seorang istri yang baik buat suami Pak Ferdi. Sungguh Pak Ferdi diberkati dengan hadir Engkau di tengah kehidupannya. Terima kasih juga boleh menjadi seorang ibu yang sangat luar biasa buat kedua anak yang Kau titipkan dan percayakan dalam kehidupan keluargamu, buat Kalista dan Chelsea. Terima kasih. Karena aku berdoa biar Tuhan mengikat mereka dengan tali kasih-Mu, menarik mereka dengan tali kesetiaan, karena di tengah kerukunan mereka Tuhanlah yang memerintahkan berkat ke atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dia menjadi wanita yang kuat, perkasa, penuh dengan iman, mempunyai kekuatan kemampuan, tidak pasif menghadapi kondisi yang ada. Dia berperan untuk semuanya karena ada roh Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hatinya? Allah apa yang merupakan kerinduan hatimu untuk menampung di dalam firman-Nya, yang memberikan dan akan mencurah kepada waktunya, sehingga kau akan terkagum-kagum melihat karya Tuhan yang akan menyatakan di dalam kehidupanmu. Dia akan angkat engkau, dia akan tinggikan kehidupanmu. Tetap rendah hati dalam Tuhan, penuhi hidup dengan kasih-Nya. Terima kasih Bapak di surga, memberkati Pak Firly dalam pekerjaannya di dalam nama Yesus. Berkati juga Kalista dan Chelsea di dalam studinya dalam nama Yesus. Segala kebutuhan Tuhanlah yang mencukupkannya. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Doa berkat. Terima kasih Tuhan, anak-anak dan tinggal kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Dan syukurlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Kami daripada kemajah dan berikan kau kasih karunia. Tuhan senantiasa mengirimkan wajah kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang Maha Sempurna serta penyertaan, perlindungan, pemberdayaan, dan penghiburan dari kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga kami datang kedua kali menjemput kita di alam kemuliaan.